Ustaz tanya tentang MLM. Bagaimana pandangan secara syar'i hukum LMM? Sebagaimana yang mengatakan haram. Sedangkan Ustaz Yusuf Mansur dan Kiai Haji Agim mendengar usaha MLM. Dia punya usaha MLM. Bila bapak setor 3 juta, maka bapak akan bisa berangkat umroh dalam sekian bulan. Bila bisa mengajak 3 orang akan menjadi 30. Bila ajak 10 orang akan menjadi 30 juta. Bisa mengajak 30 orang akan menjadi 300 juta. Bisa mengajak 1000 orang akan menjadi 3 miliar. Bisa mengajak 3000 orang akan menjadi 3 triliun. Dan Anda akan punya pesawat. Orang itu langsung berada dalam pesawat itu. Dan dia tidak jelaskan kalau tidak dapat pengikut satu pun, duit yang 3 juta ini kemana? Kan di situ masalahnya. Ketika duit itu tidak balik, ada 1000 orang di Pekanbaru yang bayar 3 juta, 3 juta kali 1000 sudah 3 miliar duit diputar. Makanya yang saya tanya, duit awalnya balik apa tak balik? Tak balik Pak Ustadz. Sama dengan Pandawa. Apa bedanya dengan Dimas Kanjeng? Duit itu aja yang diputar-putarnya. Tak balik, tak balik, tak balik, tak balik. 1000 orang Pekanbaru ini orang bukan main banyak. Penduduknya 1.200.000. 1%-nya aja 1000 orang. Itu sudah duit berputar 3 miliar. Itulah yang kata dia invest itu. Anda bulan ini berhasil karena bisa mengikut ini, Anda invest. Dia tidak ada invest apa-apa. Duit itu saja yang diputarnya. Putar, putar, putar. Salah putar, lari. Maka kaedahnya kalau ada tipu, gharar, ada gambling, judi, ada zulm, aniaya, maka dia tidak bisa dibenarkan. Pak Ustadz, saya ikut program ini punya Ustadz Al-Mukarram Pulan. Duit awalnya kalau kamu tak bisa ngajak anggota, balik apa tak balik? Balik Pak Ustadz. Ya tak apa-apa. Tapi kalau tak balik, di situ letak masalahnya. Bagaimana hukum menjual produk-produk MLM, multi level marketing, tanpa kita ikut dalam hierarkinya? Artinya hanya menjual barangnya saja, Buya. Jazakumullah, bagaimana kamu? Kalau menjual barangnya, menjual apa saja boleh. MLM sendiri kan harus dibahas. Apakah benar MLM itu multi level marketing itu? LMM itu ada yang khayal. LMM yang khayal adalah yang tidak dibatasi kakinya sampai berapa. Sehingga kalau misalnya orang di bawahnya selalu mendapatkan poin terus sampai bawah, produk ini mau dijual berapa? Ini khayal. Dan memang secara lahir mudah. Setiap kamu bisa mencari pelanggan satu, dapat poin satu. Pelanggan satu, poin satu ini diambilkan dari mana? Kecuali dari anggota melakukan cara yang salah. Anggotanya akan mendaftar dengan harus membayar. Ini masuk dunia yang tidak dibenarkan lagi. Jadi daftar membayar. Jadi nanti kanibal, yang bawah, yang atas makan bawahnya, bawah makan bawah, terusnya. Itu kalau level marketing yang benar adalah transaksi biasa, jual biasa. Untuk harus bayar kalau masuk. Anda bergabung dalam transaksi Al-Bahjah. Al-Bahjah Tour, ya kan? Al Travel atau Al Bahjah saja. Bisa multi level marketing diperjalankan bagaimana? Anda kalau dapat anggota satu, maka dapat poin 1 juta. Kalau berdua dapat 2 juta. Sampai di sini saja. Ya kan? Kalau ada batasannya itu masih dikira-kira dengan harga produknya. Sehingga MLM harus batasi. Kakinya itu harus dibatasi. Kalau tidak sah. Karena kalau sudah tidak ada batasannya pasti hayal. Mau dijual berapa produknya nanti? Atau dari mana ini? Jangan disamakan dengan pahala dari Allah. Kalau pahala Allah kan tidak ada batasnya. Nah, baik. Nah, jadi masalah MLM itu ada orang mengiaskan dan menyamakan dengan pahala. Kalau pahala dari Allah kan memang dari Allah gudangnya pahala. Misalnya kayak mandala ala khairin, kalau kita memberikan petunjuk kepada satu orang dia mendapatkan pahala. Yang kita dapatkan pahala. Kalau orang lain yang memberikan petunjuk mendapat pahala, kita juga dapat pahala. Ini kan urusan pahala dari Allah, gudangnya pahala. Yang kalau pahala tidak ada batasnya, tapi menjual produk yang secara MLM yang tidak ada kakinya, tidak ada batasnya, itu adalah haram karena akan menipu dan tidak ada, dan ini adalah tidak sesuai, tidak hayal itu. Baik. Kemudian masalah apa tadi ditanyakan dalam MLM tadi itu? Kalau menjual produknya saja. Menjual produknya gimana cara menjual produknya? Tidak ikut bergabung dalam MLM. Nggak ikut bergabung tapi menjual produknya saja. Ya kalau produk biasa saja kita, asalkan waktu belinya kita sah. Waktu belinya adalah sah. Setelah belinya sah, baru kita jual ya sah. Dan barangnya barang yang halal untuk diperjualbelikan. Seperti itu kaidahnya. Kalau dalam transaksinya kita tidak sah, ya tidak sah. MLM wajar kok jual beli. Hanya yang dalam salah itu sistemnya aja. Misalnya apa?
Saya menjual mie kepada menjual produk apa namanya hadiah atau Magicom. Gara-gara MLM Magicom yang harga 200 jadi 10 juta. Ya kan? Kalau Anda mau beli ya silahkan. ya orang beli ya mau, Anda mau dan Anda rela, bukan tertipu, bukan karena Anda terikat di dalam urusan MLM sehingga harus mengambil produk mau tidak mau, kalau tidak mau saya tidak dapat duit, nah musibah. Baik, jadi boleh asalkan cara mengambilnya benar, maka cara menjualnya boleh diperkenankan. Multi level marketing, ibu-ibu sekalian, itu lebih cenderung ulama melarangnya. Kenapa dilarang? Yang pertama, Bu, alasannya. Multi level marketing umumnya produk mereka bukan seperti kualitas di sektor atau di produk real. Umumnya, coba ibu lihat tuh. Umumnya ya, saya tidak bilang khususkan. Karena mereka kalau masuk di sektor di bisnis real itu mereka harus mempromosikan, harus kemasannya bagus. Tapi kalau di multi level itu nomor 2 kemasan, nomor 2 masalah kualitasnya, karena dimotivasi dengan hadiah-hadiah, diiming-iming. Prestasi ini dapat ini, prestasi ini dapat ini, maka orang semangat mengejar prestasi, akhirnya dia mempromosikan produknya, bahkan tidak lepas kadang-kadang dari banyak kebohongan. Ibu, saya bicara ini kenapa? Karena saya pernah jadi master trainer di salah satu multi level syariah. Saya 9 tahun, 11 tahun dulu menjadi master trainernya, dan saya banyak mendalami sistemnya pada saat itu, dan akhirnya setelah 11 tahun itu berjalan pun saya menemukan, awalnya sih saya cuma diminta motivasi ceramah, ini produk muslim, ini begini, ini begitu. Akhirnya saya termotivasi dengan itunya. Setelah saya telusuri ke dalam, ternyata sistemnya sama saja. Pertama dari sisi kualitas produk, saya berapa kali nasihatin, saudaraku, jangan karena ini produk muslim, orang semangat mau beli, ini produk halal, ternyata Anda nggak jaga kualitasnya. Buktinya banyak orang merasa tidak nyaman, tapi karena ada poinnya, ada bonusnya, dikejar. Ini ada gharar, nggak boleh, nggak diengahkan, gitu kan? Akhirnya saya tinggalin. Dari sisi kualitas produk, dari sisi yang lain, apa yang dijanjikan itu bukan yang sebenarnya. Misal gini, kalau sampai pada bonus tertentu, poin tertentu, Anda akan dapat motor, Anda akan dapat mobil, misal. Kalau dihitung perjalanan kita mengejar target motor itu, sebenarnya kita seperti marketing ya. Kalau kita jadi marketing umumnya, itu sudah dapat 5 motor, barangkali atau 10 motor kita bisa dapatin. Karena prestasi sudah sekian miliar. Tapi karena kita tidak sadar, orang sudah banyak yang beli produk di bawah-bawah kita ini sudah ratusan orang. Sehingga membengkaklah poin, ini omsetnya sudah miliaran. Untuk diberikan motor, mestinya motor itu gratis, mestinya. Ini loh gratis karena kamu sudah sampai omset sekian. Itu boleh secara syar'i. Masalahnya di multi level tidak begitu, Bu. Sudah sampai omset itu, tak, setiap bulan kau harus pertahankan poin ini. Kalau enggak dapat cicilannya. Berarti ini ya sesuatu yang masih samar-samar nih, gitu kan? Orang gini Bu ya, tidak boleh ibu membeli produk di sebuah toko hanya karena kejar hadiahnya. Udah tahu belum? Misal gini, mall taruh undian mobil nih. Ibu nggak ada hajat sih, tapi mudah-mudahan saya dapat mobil, paksain diri belanja di situ. Itu nggak boleh. Kalau ibu kebetulan belanja, memang kebetulan belanja, ada vouchernya, kita ngisi, nggak apa-apa. Tapi jangan paksain beli produk untuk itu yang belum tentu dapat. Pahami ya? Undian itu kalau ditaruh misalnya, ya akan diundi gini akan dapat. Kita kebetulan belanja di situ, gitu kan? Kemudian kita ngisi dapat, itu nggak apa-apa, halal. Tapi yang jadi masalah kalau orang sengaja belanja, tidak ada kebutuhan untuk mengejar hadiah itu, ini nggak boleh. Di multi level itu intinya ini, orang tumpuk barang karena kejar poin, karena kejar hadiah tadi, itu pun hadiahnya belum dikasih tuh. Bahkan saya setelah menggeluti dan banyak teman-teman multi level akhirnya yang bertanya pada saya, dan akhirnya saya mendapatkan banyak informasi, tidak jarang banyak sekali multi level yang penuh dengan kebohongan. Apa kebohongannya, Bu? Jadi dicari orang yang orasinya bagus, dia ngomong dengan suara lantang, semangat, dikasih BMW. Ini kamu BMW ya, tapi kamu harus target di pertemuan ini akan ada sekian ribu yang hadir. Dia ngomong tuh, ini BMW buktinya begini, padahal bukan dia melalui jenjang prestasi yang sebenarnya, bukan. Jadi kebohongan, orang ini memang dibayar langsung
mobil itu bukan karena prestasinya, tapi karena orasinya. Karena dia punya kemampuan bicara. Itu banyak sekali terjadi. Ternyata orang ini banyak sekali multi level yang gunakan tenaga dia. Dan itu banyak. Orang-orang multi level tahu kok masalah itu. Dan satu hal yang berbahaya Bu ya. Teman-teman yang sudah masuk di multi level, dia terbawa dalam sebuah pagar. Kalau saya bahasakan itu pagar yang menganggap produk lain buruk. Kita bicara nih, ini produk sampo ini. Oh, sampo ini lebih bagus. Pasti kembali ke produknya. Dia sudah terbelenggu. Nggak bisa lagi dia menganggap ada produk lain yang bagus kecuali ini. Karena setiap pertemuan motivasinya itu. Berbahaya sekali. Ya kan? Kalau saran saya, Allahu alam, jauhi multi level. Kalau saran saya, ibu-ibu bebas saja terserah. Tapi kalau saran saya minimal ada gharar, ada angan-angan yang tidak jelas tadi, gitu kan? Nanti ibu kalaupun baru memulai masih semangat, nanti tunggu deh, setahun 2 tahun akan ada kejenuhan nanti, akan kelihatan sendiri. Lebih baik kita menjadi konsumen, iya, oh produknya bagus kita beli, udah beli cash selesai pakai, nggak usah ikut-ikutan dari sistemnya. Dia harus cari ini, cari anggota, harus begini dan harus begitu terlalu panjang, gitu kan? Saya pernah tanya fatwa kepada salah seorang syekh, boleh nggak seseorang membayar pendaftaran, gitu kan? Beliau mengatakan dalam Islam tidak boleh ada pendaftaran yang berbayar. Kecuali memang ada sesuatu yang dibeli. Kartu anggotanya biayanya 5.000 misalnya. Dengan administrasi 2.000, 7.000 rupiah, iya. Tapi pendaftaran 2 juta. Pendaftaran 5 juta. Apa ini? Nggak ada sesuatu di situ. Apa yang didapatin? Lebih baik kita jadi konsumen beli produknya 2 juta itu daripada jadi member misal. Seperti itulah gambarannya. Ya. Itu Bu ya, masalah multi level ini pendapat saya dan saya ambil dari banyak ulama. Jadi saran saya Allah alam setiap muslim muslimah lebih baik menjauhi karena itu banyak sekali hal-hal yang darar gitu kan.